Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman Pak Rahmat belum datang ya. Tujuh empat sembilan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muta'ammila fi asrari hadhil Qur'an. Sesungguhnya bagi orang yang memperhatikan mengenai seluk-beluk atau rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an ini, wa fi asraril manhajir rubbani litarbiyah, dan juga bagi orang yang mengamati seluk-beluk atau rahasia-rahasia yang ada dalam ajaran Tuhan ini. Al-mutamatsalu fihi, yang dipresentasikan di sini, yutli'u ala ujbin minal laftatin nafsiyah, dapat ditemukan di situ ada hal-hal yang sangat hebat, yang mengagumkan dalam hal bagaimana Al-Quran ini menyentuh secara psikologis an-nafidah ila a'maqir ruhil bashari, yang bisa tembus sampai ke bagian rohani yang paling terdalam. Wa minha, antara lain, hadil laftatu fi sahatil ma'arakah, yaitu kita diajak menoleh dalam hal ketika kita berada di medan pertempuran. Yaitu apa? Ila salat. Diajak salat, lagi cerita perang, situ bicara tentang salat. Ini kan seperti menyelap di tengah-tengah, ya, dimana inna siyaqal qur'ani, bahwa runutan ayat Al-Quran di sini, la yaji'u bihadan nas huna, bahwa dalam runutan Al-Quran tidak begitu saja teks ini didatangkan limujarradi bayanil hukmi al-fiqhi, bukan semata-mata hanya menerangkan tentang hukum fikih. Fi sifati salatil khaufi, mengenai salat dalam keadaan takut, namanya salatul khauf, salat di mana kita sedang dalam kondisi ketakutan atau menghadapi sesuatu ancaman maksudnya. Walakinnahu yahsudu hadzal nas fi hamlati tarbiyah wa tawjih wa ta'lim wal i'dad lis-saffil muslim wa lil jama'atil muslimah. Tetapi di sini betul-betul memadukan nas ini dalam upaya pendidikan, pengarahan, pengajaran, dan mempersiapkan, membangun barisan muslim, ya, terhadap jamaahnya. Bagaimana, karena ini perang, baris berbaris, sholat juga berbaris, jadi perintah tentang sholatul khauf diberikan di tengah-tengah sedang berbicara dalam keadaan perang. Mengapa demikian? Wa awwalu ma yulfitu nazara, pertama-tama yang sangat menarik perhatian, wal hirsu ala salat, betapa pentingnya salat fi sahatil ma'arakah, di medan pertempuran. Itu yang perlu kita cermati, kenapa di medan pertempuran perintah salat dianjurkan dengan keras sekali, bahwa salat jangan ditinggalkan. Walakin hadza tabi'iyun bal badihiyun, ini adalah sifatnya tak tabi'i,
au lumrah biasa, au badihi atau merupakan hal yang sangat mudah dipahami. Dengan common sense saja kita sudah paham. Fil i'tibar al-imani, dalam pertimbangan keimanan kita. Inna hadza salat silahun min aslihatil ma'rakah. Di sini ada pemahaman bahwa salat itu merupakan salah satu senjata dalam menghadapi pertempuran. Apa hubungannya? Bal inna hasilahu, bahkan bukan merupakan bagian dari senjata dalam menghadapi perang, tapi sholat itu sendiri adalah merupakan suatu senjata. Fala budda min tandimi istikhdami hadza silah, sehingga tidak dihindari bahwa senjata ini harus digunakan. Untuk apa? Untuk kita sadar bahwa kita tetap dalam keadaan persatuan yang kokoh. Ini penting sekali. Bima yunasibu ma tabi'atil ma'rakah, sesuai dengan kondisi peperangan. Wa jawul ma'rakah, dan keadaan peperangan itu sendiri. Artinya bahwa di tengah-tengah kita menghadapi peperangan itu banyak mungkin terjadi. Mungkin ada prajurit yang pengecut melarikan diri, mungkin ada pengkhianatan, mungkin ada spionase dan sebagainya. Malah justru sholat di tengah perang ini artinya bahwa persatuan, kompak, konsolidasi, ya, terorganisir itu diperlukan sekali pada kita menghadapi peperangan itu. Yang mungkin dalam keadaan biasa kita tidak begitu memperhatikan pentingnya persatuan, tapi pada saat kita menghadapi tantangan, betapa pentingnya persatuan itu. Mengapa demikian? Karena di dalam salat sendiri sesungguhnya itu kita pahami adalah sifatnya membangun satu persatuan. Mari kita uraikan dulu. Orang itu bersatu itu dasarnya apa? Bisanya kita mau berkumpul, ini kita sekarang kumpul hari ini. Kenapa kita bisa kumpul? Kalau yang satu ini ateis, ini teroris, ini nasionalis, ini yang tidak beragama, ini maling, ini pencoleng, ini pelacur, mungkin nggak berkumpul. Mungkin ini bahasanya Sunda, ini Jawa, ini Belanda, ini Inggris yang tidak saling mengerti, mungkin nggak berkumpul. Berarti kan ada faktor-faktor pendukung perkumpulan itu. Nah, sehingga bahwa persatuan itu bisa terbentuk ketika ada unsur-unsur kesamaan dari semua pihak. Semakin banyak unsur kesamaannya, maka semakin mudah dipersatukan. Kalau pasir dengan batu bisa dikumpulin. Kalau batu dengan kapas, ya nggak bisa. Nah, ketika di dalam sholat itulah terjadi peleburan perbedaan yang ada pada diri kita. Kaya miskin beda, tua muda beda, pinter bodoh beda, pejabat rakyat beda. Di dalam sholat terjadi peleburan total. Di mana letak peleburannya? Bahwa ketika kita masuk sholat, perlu kita perhatikan. Kita bandingkan dengan tempat ibadah yang lain. Di mana di tempat ibadah yang lain mungkin terjadi ada protokol. Atau di upacara-upacara hajatan ataupun pertemuan atau kongres dan sebagainya, itu kan ada protokolnya. Yang di depan orang-orang pejabat, yang belakangnya yang terakhir adalah para penggembira, kan begitu masalahnya. Atau juga dibedakan orang kaya di depan, orang miskin di belakang. Di dalam sholat itu nggak ada aturan begitu. Sengaja tidak boleh ada perbedaan. Sehingga tidak ada hak seorang ulama besar sekalipun datangnya telat, dia memaksakan diri harus duduk di depan. Nggak ada hak seorang pejabat tinggi, bupati, gubernur dan sebagainya, karena datangnya telat maka dia dipersilakan. Nggak ada.
aturan dalam sholat, siapa yang datang lebih dulu duduknya di depan, yang datangnya terlambat belakang. Supaya apa? Supaya terjadi pembauran. Dan tidak ada tempat spesial untuk orang-orang tertentu. Sekalipun Anda nyumbang masjid itu 90% dana dari Anda semuanya, lalu bilang ini di depan mimbar khusus buat saya, boleh nggak? Nggak boleh. Di situ maksudnya apa? Terjadi pembauran. Itu satu. Kemudian secara psikologis, ketika kita jadi orang miskin, kemudian di samping kita duduk orang kaya, kita kecil hati enggak? Enggak. Kenapa? Kalau di masyarakat kan kita minggir orang kaya tuh. Iya kan? Atau di jalanan saja. Kalau ada orang penting lewat kan kita suruh minggir semuanya. Dalam sholat nggak ada kan. Pejabat, rakyat, kaya, miskin semuanya sama. Orang bodoh, orang pintar sama. Nah kita yang kecil, yang miskin tidak kecil hati karena kita miskin. Orang yang kaya juga tidak merasa terhinakan, nempel pundak, duduk di belakang orang miskin. Bahkan ketika bersujud, apa yang terjadi? Kan kepalanya orang kaya kan di bawah telapak kakinya orang di depan. Yang depannya tukang beca, tersinggung nggak? Nah, disitulah bahwa setiap orang yang sholat itu dia merasa selevel dengan siapapun. Itu yang paling penting. Makanya itulah senjata yang paling ampuh, yaitu persatuan kita itu. Tetapi sayang sekali persatuan dalam sholat itu seringkali tidak pernah dihayati oleh orang. Karena dianggapnya sholat itu sebagai tujuan. Padahal mah sholat itu untuk mempersamakan persepsi, mempersamakan sikap. Setuju nggak begitu? Lah iya. Andaikan bupati sholat di belakang tukang beca, pas lagi sujud kepalanya keinjak sama kakinya tukang beca sampai topinya jatuh. Kira-kira setelah selesai sholat itu tukang beca digebukin nggak? Enggak. Itu yang terjadi. Jadi betapa indahnya. Tetapi ini jarang sekali diperhatikan karena kita sehari-hari sibuk menghitung pahala. Sholat begini pahalanya sekian. Kan gitu. Kalau sholatnya khusyuk pahalanya endog kan gitu. Kalau sholatnya nggak khusyuk pahalanya tembelak gitu. Kalau duduknya di depan dapatnya onta. Kalau di belakang dapatnya kelinci. Kan gitu. Ribut menghitung pahala. Padahal itulah makanya jadi persatuan memang itu sebagai senjata juga. Itu menurut penafsiran saya mungkin maksudnya seperti itu supaya bisa dipahami. Oke. Walaqad kana ulaikal rijal alladzina tarabbau bil Qur'ani wifqal manhajir rubbani. Mereka itu para pejuang-pejuang yang dididik dengan Al-Quran sesuai dengan agama Tuhan ini, yalqauna aduwwahum bihadzal silah. Mereka menghadapi musuhnya itu dengan menggunakan senjata ini, yaitu kokohnya persatuan dan kesatuan. Di mana saja negara-negara yang ditumbangkan, dikalahkan oleh oleh negara lain yang menyerangnya, negara yang melakukan ofensif terhadap negara lain, itu bobol semuanya. Itu sebabnya apa? Karena negara itu sedang kacau balau, tidak ada persatuan dan kesatuan. Jadi bukan karena kuatnya musuh, tapi memang kitanya tidak punya persatuan sehingga bisa dipecah belah dan bisa diganggu semacam itu. Itu pemahaman saya seperti itu. Lalu alladzi yatafawwaquna fihi qabla ayyi silah, di mana mereka umat Islam dengan salat ini mereka sudah unggul dengan dibandingkan dengan senjata yang lainnya. Laqad kanu mutafawwiqina fi imanihim bi ilahin wahidin. Pertama, mereka sudah unggul dari sisi mereka mempunyai keyakinan
keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya'rifuna haqqal ma'rifah, yang mereka mengenalinya betul-betul mengenal. Wa yash'uruna annahu ma'ahum fil ma'rakah, dan mereka menyadari sendiri, merasakan sendiri bahwa Tuhan mereka menyertai mereka di dalam peperangan itu. Ada satu keyakinan yang kokoh. Sebagaimanapun juga dalam perang kan nggak boleh ada gentar, rasa takut, rasa nembaknya nggak bakal kena itu. Iya, jadi seorang sniper itu sendiri cirinya apa? Jiwanya tenang. Semua sniper itu jiwanya tenang. Kalau orang gugupan, nervous, nggak bakal bisa. Ya bagaimanapun juga, karena mesti tepat tembakannya itu. Makanya orang yang beriman itu jiwanya tenang, maka ketika melepaskan senjata ya lebih banyak kena sasaran daripada melesetnya. Kalau kamu yang gugup, kamu gelisah, ya nggak bakalan macam itu. Itu saja. Mutafawwiqina kadzalika fi imanihim bihadfin. Ya, yuqatiluna min ajlihi. Ditambah lagi juga mereka sudah unggul di bidang lain, yaitu akan keyakinan mereka, keimanan mereka tentang tujuan yang mereka perjuangkan. Mereka siap bertempur untuk mencapai suatu tujuan yang diyakininya, yaitu satu kebenaran. Orang perang, kalau dia tujuan seperti tentara-tentara bayaran, dalam bahasa Arabnya itu al-murtaziqah, yang dibayar. Bukan tentara reguler, tentara bayaran. Itu selalu ada dalam peperangan mana, itu rekrutmennya melalui, sekarang sudah pakai hotline gitu. Kalau Anda pengen jadi tentara boleh, tapi tentara bayaran. Bayaran gede mau, tapi kalau udah mati ya udah selesai. Nah, tentara bayaran ini dalam undang-undang perang yang sudah diratifikasi oleh kita semuanya, dan undang-undang internasional. Kalau tentara reguler itu harus diperlakukan dengan baik, nggak boleh dipukul, nggak boleh dibunuh, sampai ditahan pun bukan kriminal mereka, ya kan? Makanannya ada aturannya, sekian gram roti, sekian gram gandum, sekian liter susunya, ada aturannya semuanya itu. Ya, tetapi kalau tentara bayaran nggak punya penang khusus, dibunuh juga nggak ada yang tanggung jawab. Ya, gitu. Nah, kenapa? Kalau tentara bayaran itu dia cari duit. Ketika dia perang cari duit, nggak ada keyakinan. Akan berbeda, orang berbuat punya keyakinan dan tujuan mulia akan berbeda dengan orang yang bertujuan hanya sekedar mengejar materi. Psikomotorik itu akan menyentuh kita berbeda. Kalau kita tujuan kita sudah tersentuh, anak kecil saja, nggak usah tujuan akhirat lah, tujuan dunia saja. Kita capek ngebugin dia tiap hari, bangunkan dia pagi, mandi diseret kamar mandi, sekolah diantar ke sekolah, kita pulang dia pergi lagi. Ya karena nggak punya tujuan. Tapi begitu anak kita sudah punya tujuan yang pasti, pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi apa lagi, pengacara, ada tujuan. Percaya nggak? Dengan begitu menyentuh psikomotoriknya, nggak usah dibangunnya kalau sudah bangun sendiri, mandi sendiri, menghafal sendiri, menyelesaikan tugas karena sudah dilakukan sendiri. Nah itulah makanya ini satu keunggulan umat Islam. Dulu kenapa perang itu selalu menang? Ya karena mereka punya tujuan yang jelas, mereka yakin akan kebenarannya itu. Membela kebenaran itu titik darah terakhir. Sehingga apa? Orang yang membela kebenaran tidak pernah takut mati. Nah, kalau dalam peperangan kita menghadapi tentara apapun, kalau tentara itu sudah tidak takut mati, repot ngadepinnya. Percaya nggak? Siap mati. Sampai ada cerita satu ketika perang, musuh terlalu besar, ya tentaranya lebih banyak, rupanya Kanjeng Nabi ngitung-ngitung, rupanya nggak mungkin bisa mereka, jumlah mereka terlalu besar. Jadi mundur dulu sebagai taktik mundur. Ada tentara yang nggak mau mundur, mundur, nggak mau. Kenapa? Nanggung, sorganya udah kelihatan. Bayangkan. Tentara Jepang saja kamikaze yang pas bunuh diri itu Amerika kelabakan. Satu orang berani mati membela negara, yakin masuk surga. Satu orang bunuh diri menghancurkan kapal induk Amerika kok.
yang matinya ribuan orang. Jadi kewalahan. Itulah makanya itulah senjata yang paling ampuh, dan umat Islam pada waktu itu unggul dalam hal itu. Nah, ya, adapun orang Islam dalam peperangan sekarang di Palestina kalah terus ya karena tidak punya keyakinan, itu persoalannya. Iya, udah hilang keyakinannya. Ya, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, kamu sendiri, kesalahan kamu sendiri. Seperti yang saya katakan kemarin, ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak perlu menyalahkan nasib atau takdir. Lebih baik kita katakan saja itu kesalahan kita, selesaikan. Yang penting ke depan kita perbaiki, seperti itu. Lalu mutafawiqina kadzalika fi imanihim bihadfin yuqatiluna min ajlih wa yash'uruna annahu arfa'ul ahdafi jami'an, dan diyakini pula bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka perjuangkan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang sangat mulia. Itu saja dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Mutafawiqina aidan, dan juga mereka unggul fi tasawwurihim lil kauni wal hayati wal ghayati, dan juga mereka unggul karena mereka punya persepsi tentang alam semesta ini, tentang kehidupan ini, dan tentang tujuan kehadiran mereka sebagai manusia di bumi ini. Ya, mereka yakini hidup kita sementara, mati adalah satu, yang berbeda hanya caranya. Daripada mati terhina, masih mending mati mulia. Makanya ada dua pilihan dalam peperangan itu, an-nasr aw syahadah, menang atau mati syahid. Itu selalu quotation itu ketika zaman 73 itu, ini negeri-negeri Arab yang dalam keadaan peperangan lawan Israel itu muncul itu slogan-slogan atau quote-quote yang melintang di jalan, an-nasru am syahadah. Silakan pilih, menang atau mati syahid. Itu aja. Kalau sini ada nggak peribahasa itu? Berkalang tanah. Apa tuh? Peribahasa itu. Lebih baik jadi lebih baik mati daripada hidup berkalang tanah. Itulah kira-kira peribahasa semacam itu juga penting ya. Lah hikam, quote itu kan hikam. Hikmah-hikmah semacam itu juga perlu kita pasang di tempat-tempat yang strategis ya, terutama untuk anak-anak kita. Daripada di kamar anak-anak kita pasang gambar-gambar yang gak karu-karuan, kita pasang aja quotation yang bagus. An-nadhafatu minal iman, al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Barang siapa rajih manjada wajada, sungguh-sungguh akan berhasil dan sebagainya. Itu kita pasang-pasang daripada pasang gambar-gambar yang karu-karuan. Iya kan? Itu kan ketika anak-anak kita membaca slogan-slogan macam itu kan akan masuk dalam pikiran mereka sendiri. Itu penting sekali. Ya. Kemudian ya tafawuquhum fi tanzimihim al-ijtima'i an-nasi'i min tafawuqi manhajihim ar-rabbani. Kemudian keunggulan mereka dalam menata kehidupan sosial mereka. Ya, ada keadilan, ada kebersamaan, ya, dan sebagainya. An-nasi min tafawuqihim manhajir rabbani, yang muncul dari ajaran-ajaran agama mereka, umat Islam itu. Wa kanat salat ramzan li hadza kullu. Salat itu merupakan simbol dari keunggulan itu semua yang sudah saya ceritakan tadi itu, kira-kira seperti itu. Wa tadhkiran, dan juga untuk mengingatkan kita bihadza kullihi, dengan ini semuanya, wa min sama selanjutnya kanat silahan fil ma'rakah bal kanat hiya silah.
Lebih lanjut kesimpulannya bahwa sholat justru merupakan bagian dari senjata, bahkan sholat sendiri merupakan senjata yang sangat ampuh dalam menghadapi peperangan. Saya kira gitu saja, yang kebanyakan biar jangan bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.